a partner and you're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. I'll bet you think this song is about you. Permisi Bu. Iya, silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh tolong sebutkan namanya? Dengan Ibu Dita. Ibu Dita. Alamatnya dari mana, Bu? Gamping. Dari Gamping. Oke. Ibu sekarang usia kehamilannya berapa ya? Baru 2 bulan ini Mbak. Oh, baru 2 bulan. Anak keberapa, Ibu? Kebetulan anak pertama. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Ibu di sini ada keluhan apa saja ya selama kehamilan ini? Saya itu sering mual gitu loh Mbak. Terus kalau pagi-pagi itu mualnya itu keluarnya bening. Terus kepala tuh agak pusing gitu. Terus kalau buat aktivitas dikit aja tuh badan tuh terasa capek gitu loh Mbak. Mual, cairan bening, terus cepet capek dan pusing ya, Bu? Iya. Terus selain itu ada keluhan lainnya nggak ya, Bu? Tidak ada sih Mbak. Tidak ada, cuma itu aja. Itu karena faktor kehamilannya atau Iya, benar. Itu karena masih kehamilan kan awal ya, masih trimester pertama. Terus juga baru anak pertama, jadi wajar banget. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu nanti bakal dijelasin lebih detailnya lagi sama bidan di dalam ya, Bu? Oh iya. Oke, ini sudah saya catat. Ini nomor antriannya Ibu bisa menunggu dipanggil. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Mbak lagi nunggu antrian ya? Iya. Kalau boleh tahu Mbak hamil yang keberapa ya? Ini baru hamil 2 bulan Bu. Kalau Ibu sendiri udah hamil berapa bulan kok kelihatannya udah gede banget? Saya udah anak kedua ini Mbak, udah mau lahiran. Ibu awal-awal hamil gitu sering ngerasa pusing nggak Bu? Itu wajar sih Mbak, nanti Mbaknya pas periksa bilang aja keluhannya ke bidannya. Kalau dulu saya pusing sampai nggak bisa berdiri Mbak, tapi kalau pas hamil kedua ini sudah nggak terlalu sih. Ngeri juga ya. Iya. Itu bahaya nggak Bu? Kalau menurut saya sih enggak ya, itu wajar aja. Oke, terima kasih Bu. Makasih ya Ibu. Iya. Itu Untuk kita- antrian nomor 2, Bu, untuk antrian nomor 2, ibunya ikut masuk ke dalam ya untuk pemeriksaan, untuk bapaknya di sini saja. Oke, Oh, baik, ya. baik. Baik, mari mungkin. Ibu boleh langsung tiduran ya, Bu? Oh iya. Duduk atau tiduran? Tiduran boleh. Saya tes dulu ya Bu. Permisi, Bu. Perkenalkan Bu, di sini saya dengan Kader Bunga yang akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital untuk Ibu. Boleh saya tahu sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dita. Oh baik, dengan Ibu Dita. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu sebelum saya melakukan pemeriksaan? Tidak ada. Baik. Saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya Bu. Permisi, Bu.
Baik, yang selanjutnya Ibu periksa berat badan sama tinggi badan dulu ya Bu. Oh iya. Baik. Selanjutnya pemeriksaan lengan ya Bu. Itu sudah. Baik Bu, untuk tensinya rendah ya Bu. Untuk respirasi, nadi, dan berat badan, tinggi badan itu normal semua. Untuk lilanya juga normal. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Ardita bisa masuk ke ruangan periksa ya. Baik. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Bidan. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Apakah ada gejala ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Saya itu sering mual pusing gitu loh Bu Bidan. Kadang kalau buat aktivitas sedikit aja badan ngerasa capek. Soalnya ini juga kebetulan kehamilan pertama saya. Iya, kalau misalnya Ibu merasakan mual, muntah, pusing, itu normal ya Bu ya. Apalagi kan kehamilan Ibu masih di trimester pertama gitu. Nah, apa yang Ibu rasakan tadi itu biasanya disebut dengan morning sickness. Nah, morning sickness sendiri disebabkan oleh adanya perubahan hormon pada tubuh Ibu selama proses kehamilan. Nah, nanti itu akan berkurang ketika Ibu mulai memasuki trimester kedua. Apakah ada keluhan lainnya Bu? Saya itu akhir-akhir ini tuh sering ngerasa cemas gitu loh Bu Bidan, Bu Perawat. Itu ada hubungannya nggak sih sama kehamilan saya ini? Ya, Ibu nggak perlu cemas ya Bu ya, karena Ibu gejala yang Ibu rasakan kayak capek, mual, muntah itu tuh normal selama Ibu merasa di masa proses kehamilan. Lalu untuk Ibu yang merasakan lemah, sering capek juga ya Bu ya, nah itu nggak apa-apa karena tubuh Ibu itu memproduksi lebih banyak darah sehingga Ibu sering merasa capek, lemah seperti itu. Lalu selanjutnya apakah ada keluhan lagi Bu? Saya juga kadang merasa dada saya tuh terasa panas. Itu ada hubungannya nggak sih dengan terkait kehamilan pertama saya? Betul Ibu, rasa panas pada dada Ibu itu terjadi karena penurunan kerja lambung dan tekanan dari rahim yang semakin besar. Sehingga makanan yang masuk itu lebih lambat dicerna, makanan yang menumpuk menyebabkan rasa penuh atau kenyang. Nah, di sini Ibu bisa mengatasinya dengan cara makan perlahan dalam jumlah yang sedikit tapi sering ya Bu. Lalu selanjutnya ada keluhan lagi Bu? Cukup Bu Bidan. Ya, untuk selanjutnya nanti seiring bertambahnya usia kehamilan Ibu, nanti Ibu akan merasakan lebih sering ingin buang air kecil kan. Tapi nggak apa-apa, itu normal karena ketika nanti rahim Ibu itu semakin besar, itu akan menekan pada bagian kandung kemih Ibu sehingga Ibu akan merasa lebih sering buang air kecil. Lalu untuk nafsu makan apakah ada kendala Ibu? Kadang kalau saya sudah merasa kenyang, saya itu nggak makan Bu Bidan. Itu aja kalau makan itu dikit, cuma makannya pakai buah. Oh ya, tapi tetap dipastikan untuk diusahakan selalu untuk tetap makan ya Bu ya, karena hal tersebut dibutuhkan untuk memenuhi nutrisi baik dari tubuh Ibu sendiri dan tubuh janin yang ada di perut Ibu. Apakah Ibu memiliki alergi terhadap makanan tertentu? Tidak ada Bu Perawat. Memangnya kenapa ya? Baik, jika tidak ada, Ibu ini dianjurkan untuk memakan makanan yang banyak mengandung asam folat, protein, serat, dan kalsium. Seperti contohnya itu bayam, jagung, brokoli, ikan, telur, kacang hijau, buah-buahan, terus sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan susu ya Bu. Iya.
Kalau untuk makanan itu ada yang perlu dihindari tidak ya selama kehamilan? Tentu ada ya Bu. Selama kehamilan ini sebaiknya ibu menghindari makanan yang masih mentah atau setengah matang karena dapat meningkatkan risiko infeksi atau keracunan makanan yang dapat mengganggu pertumbuhan janin ibu. Dan juga batasi juga untuk konsumsi yang berkafein ya Bu. Berarti saya harusnya memakan makanan yang bergizi ya? Iya. Kalau untuk aktivitas sehari-hari itu bagaimana ya? Untuk kegiatan sehari-hari bisa tetap dilakukan selama ibu tidak kecapean ya dan merasa pusing. Jika sudah lelah, ibu bisa beristirahat sejenak. Untuk olahraga juga, jika ibu merasa tidak capek melakukan olahraga, itu bisa tetap dilakukan ya Bu. Contoh olahraganya seperti yang ringan-ringan saja ya, seperti berjalan kaki atau yoga. Ya, baik, terima kasih Bu Roa. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ibu? Tidak ada, cukup Bu. Iya, baik. Ini ada buku pink ya Bu ya. Ini wajib ketika nanti Ibu melakukan pemeriksaan selanjutnya, ini wajib dibawa ya Bu ya. Lalu juga ini ada leaflet mengenai ketidaknyamanan pada kehamilan trimester pertama. Nah, nanti bisa dibaca-baca di rumah ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Bidan. Iya, Udah? Udah. Yuk kita pulang. Oke.